Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini. Ya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ke-20 ya, tentang peta topografi, peta geologi, dan pemetaan lapangan geologi. Nah, sebenarnya ada satu sih materi yang nggak aku masukin, yaitu tentang penggunaan kompas geologi Brunton ya. Mungkin itu agak singkat, jadi nanti bisa dicek aja di Google, dari YouTube juga udah banyak sih tutorialnya. Atau mungkin nanti juga bakal aku buat videonya tentang itu ya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu peta dan pemetaannya ya. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, real world terhadap ruang ya, space. Jadi pemetaan secara spasial gitu ya bahasanya. Nah, pemetaan adalah proses kegiatan untuk menghasilkan peta. Ya, peta. Jadi semua bidang subdisiplin ilmu kebumian itu pasti ada kegiatan pemetaan, baik di geologi, di oceanografi maupun di meteorologi. Ya, bahkan astronomi juga ada pemetaan benda langit melalui peta bintang biasanya kayak gitu. Nah, dalam konteks pemetaan ruang, space adalah permukaan bumi yang terdiri dari komponen-komponen topografi dan objek-objek yang berada di atas, bawah, pada, dan di bawah permukaan bumi ya. Nah, secara umum tema penyajian peta itu disajikan pada dalam peta topografi dan peta tematik gitu. Jadi pemetaan itu bagaimana cara kita bisa merepresentasikan atau memvisualisasikan permukaan bumi pada sebuah bidang dimensi, dua dimensi dalam bentuk gambaran kayak gini, peta makanya ya. Tuh. Tahapan-tahapan kegiatan pemetaan. Yang pertama itu ada survei terestris atau survei di darat. Biasanya kalau di anak-anak geologi, teknik geologi, geofisika itu biasanya menggunakan survei terestris atau survei permukaan bumi ya. Gitu. Jadi ini langsung observasi atau datang ke field observation langsung ke lapangan. Kemudian ada survei fotogrametri. Ini menggunakan beberapa alat bantu seperti kamera ataupun iya kamera sih, kamera atau teodolit ya, biasanya pakai teodolit juga. Kemudian ada penginderaan jauh. Actually ini bisa pakai drone. Sekarang udah canggih pakai drone mapping untuk akuisisi datanya. Sama ada GPS ya, survei satelit. Ini yang sedang banyak dipakai di berbagai bidang ya. Mau di geologi itu biasa satelit Landsat, kemudian di meteorologi itu biasanya di satelit cuaca kayak di Himawari itu punya Jepang yang dipakai sama BMKG juga sama. Yaitu dari akuisisi data, kemudian diolah datanya dan disajikan dalam bentuk peta analog ataupun peta digital. Peta kayak gini. Ya ini peta peta secara umum sih. Nanti ada peta-peta tergantung apa sih kegunaan. Misalkan peta cuaca, peta geologi, peta eh, gelombang laut. Nah, tergantung kebutuhan sih. Oke, untuk basicnya sendiri ini sebenarnya punya anak geodesi ya. Kita juga nggak ada materi detail mengenai ini, cuman ini untuk pengantar aja. Untuk matematisnya itu pemetaan merupakan proses transformasi koordinat titik-titik objek di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi dalam sistem koordinat geodetik ya, ke sistem koordinat peta. Jadi ada ini mengacu pada koordinat bola ya. Jadi bumi diasumsikan sebagai koordinat geodetik bola yang berbentuk elipsoid acuannya dengan komponen koordinat yang ini ya, pi lambda h. Kemudian diubah transformasi menjadi koordinat peta menggunakan satuan x dan y. Di mana x dan y ini nanti akan diubah dalam bentuk satuan latitude sama longitude ya. Jadi x dan y akan berrelasi dengan satuan koordinat lintang dan bujur gitu. Jadi dalam sistem koordinat geodetik, koordinat suatu titik itu dan dinyatakan sebagai pi, lambda, dan h, di mana h merupakan komponen ketinggian dari sumbu z-nya ini. Gitu ya. Untuk sistem koordinat geodetik sendiri mengacu pada meridian Greenwich ya. Nanti pengukuran pun dari misalkan garis bujur itu pun diacukan pada meridian Greenwich. Misalkan bujur timur, bujur barat itu menggunakan acuan meridian Greenwich itu sebagai 0 lintang bujur gitu. Dimana untuk acuan untuk acuan sudut lintang itu mengacu pada bidang ekuator. Kalau bidang sudut bujur itu mengacu pada bidang meridian Greenwich gitu ya. Datum geodetik sendiri ini untuk pengukuran basic atau dari dasar pengukuran dari yang ellipsoid eh, apa ya apa ya apa namanya istilahnya itu kayak acuan gitu ya, acuan acuan ellipsoid tadi. Nah, datum geodetik itu parameter-parameter yang mendefinisikan tadi titik-titik ellipsoid referensi atau acuan ellipsoid ya, dan serta hubungannya geometrisnya dengan bumi gitu.
Nah, jadi ada beberapa referensi ellipsoid, yang misalkan ini ellipsoid A, ada ellipsoid B, yang mana bumi itu bentuknya itu nggak benar-benar papat bulat sempurna gitu. Pasti ada beberapa elevasi yang lebih tinggi, misalkan di pegunungan atau lembahan, dataran rendah. Nah, itu kan pasti memberikan efek elevasi topografi di permukaan bumi kan. Nah, kemudian penggunaan datum geodetik sendiri yang berbeda-beda itu mengakibatkan satu titik yang sama di permukaan bumi itu akan punya koordinat yang berbeda. Maka ada beberapa koordinat sistem tertentu di ARGIS ya. Misalkan nanti teman-teman belajar lebih tingkat tinggi lagi untuk pemetaan itu ada ARGIS atau QGIS atau Geographic Information System yang menggunakan acuan sumber koordinat yang berbeda-beda. Ada yang GS 984, ada yang UTM Project, banyak banget lah. Jadi beda-beda koordinatnya. Nah, itu sekilas mengenai peta ya. Kita lanjutkan mengenai peta topografi dan peta geologi dan observasi nanti ya, dilanjutkan nanti. Nah, untuk pertama peta topografi, ini peta yang menunjukkan penyebaran ukuran dan bentuk kenampakan aroma muka bumi. Jadi elevasi topografi dinyatakan melalui peta ini. Nanti akan menjelaskan bagaimana relief, sistem drainase, dan bagaimana kehidupan antroposfer di permukaan bumi. Nah, itu nanti di peta topografi ini, bagian geologinya itu akan memanifestasikan kondisi geologi dan manifestasi pemanfaatan serta pengembangan di bidang geologi khususnya. Gitu. Topografi juga dimanfaatkan di meteorologi. Nanti mungkin kita pindahkan materi, akan kita bahas singgung sedikit di materi ini ya, observasi meteorologi aja. Nah, untuk peta topografi sendiri ada beberapa syarat-syarat seperti peta umumnya ya, ada beberapa syarat. Ya, misalkan ada kode, nama peta, judulnya ini, tahun penerbitan atau tahun pembuatan, indeks administratif, indeks peta sekitarnya atau disebut sebagai inset peta ya. Inset peta, kemudian ada skala, baik itu grafis ataupun angka, ada koordinat dari pembatas peta, deklinasi daerah peta ini opsional, legenda dan tanda arah ya, orientasi medan, kemudian garis kontur, yang pasti garis kontur ini objek utama di peta topografi kan. Kenampakan lapangan yang terbentuk oleh alam ini hasil-hasil bentukan ini ya, bentukan alam yang dipetakan dalam bentuk peta kontur. Nah, topografi itu tadi menyatakan bagaimana sebaran di permukaan bumi, lay of land gitu kan. So, relief using contour lines itu biasanya menyatakan ketinggian. Nah, ini seperti ini petanya, misalkan makin tinggi angka konturnya atau garis-garis ininya ya, elevasi contour lines-nya itu pasti menyatakan elevasi yang jauh lebih tinggi juga. Seiring dengan misalkan perubahan angka kontur yang makin rendah, misalkan itu menandakan elevasi yang juga akan rendah gitu. Jadi lens-nya itu akan yang pada peta topografi itu akan menghubungkan titik-titik yang sama dengan ketinggian yang sama. Misalkan yang ini ketinggian 4.700 meter, maka sepanjang garis titik ini itu garisnya sama di ketinggian 4.700, sorry ya, jelek lingkarannya. Ketinggian yang sama sekitar 4.700 meter gitu. Jadi apapun yang terhubung dengan garis itu akan punya elevasi yang sama. Nah, elevasi tadi itu jaraknya bisa berbeda-beda ya, tergantung kontur apa namanya? Kecuraman ya, kecuraman sama kelandaian datarannya gitu. Nah, ini yang tadi ya, ini mungkin salah tempat sih aku gambarnya. Mungkin yang tadi diletakin yang tadi sih. Latitude sama longitude ya. Salah tempat. Oke. Nah, membaca peta topografi yang pertama itu membaca indeks kontur atau kontur indeks. Nah, indeks kontur itu merupakan suatu garis kontur yang sebenarnya itu bisa menyatakan tingkat ketebalan ya. Ketebalan ataupun kelandaian dari suatu daratan. Tergantung kita bagaimana mengukur dari elevasinya sendiri. Nah, indeks kontur itu diukur atau dicatat ya setiap 5 garis kontur ya. Jadi setiap ada 5 garis kontur itu dicatat garis indeks konturnya. Kayak gini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia garis indeks konturnya. Ini garis indeks kontur yang 7000, garis indeks kontur yang 6600, ini garis indeks kontur 6400. Pokoknya garis indeks kontur itu agak lebih tebal daripada garis kontur yang lainnya gitu ya. Ini membantu kita untuk bisa ngebaca elevasi yang misalkan peta itu besar gitu kan. Jadi kita kan nggak apa ya, ngelihat garis-garis itu kan banyak ya. Jadi harus dikasih tanda yang lebih tebal dikit lah. Itu yang indeks kontur. Kemudian membaca selanjutnya itu kondisi arus ya, streams. Nah, arah dari arus itu mengikuti pada bidang topografi yang menyatakan jalannya dari si kontur tadi. Yang biasanya itu cross ya, menyilang dari arus arus arah arusnya gitu.
Kayak gini misalkan ini ada yang lancip ya, jadi lancip atau yang menyilang across, ini dia menyatakan suatu across suatu stream atau arus gitu. Nah, stream sendiri di peta topografi dinyatakan dalam bentuk garis berwarna biru untuk menyatakan misalkan sungai gitu ya. Danau yang pokoknya perairan itu biasanya warnanya biru dan berbentuk garis ya pastinya. Nah, ketika garis kontur tadi, contour line across a stream, ya itu akan membentuk suatu upside down berbentuk huruf V atau huruf A. V ya harusnya V atau V terbalik lah pokoknya V tegak V terbalik. Nah di mana titik V itu menyandarkan titik upstreamnya atau arah datang arusnya gitu ya. Jadi itu membuka arahnya kemana air tadi mengalir gitu. Misalkan kayak gini, ini titik A misalkan ya, ini titik B, maka arusnya tadi datang dari titik A ke titik B kayak gitu ya. Misalkan yang ini juga, yang ini titik A, yang titik B. Nah, ini danau kan ya, ini danau. Jadi arus tadi itu keluar dari titik A menuju ke titik B gitu ya. Jadi dia arah cekungannya itu, arah V-nya itu menuju ke arah bukaan V-nya itu mengarah kemana arah arus tadi mengalir gitu. Kemudian ini untuk depresi kontur biasanya untuk cekungannya atau lembahan biasa dikasih tanda simbol garis ini ya, garis strip ya, strip-strip yang mengarah ke arah pusat cekungan atau basin ya. Sedangkan untuk bukit depression contour. Oh iya ya benar ya. Untuk yang hill bukit itu nggak ada tanda apapun ya. Biasanya juga ditandain sama adanya ini indeks kontur yang angkanya juga jauh lebih tinggi ya gitu. Dan adanya biasanya mau memusat juga sama kayak yang di depression contour. Cuman ya pasti dari kita bisa ngeliatnya itu dari ininya aja sih. Dari angka-angka yang dicatat dari sini. Gitu ya. Selanjutnya itu untuk slope kemiringan. Ya, ini bisa closely spaced contour lines ya. Jadi bisa menyatakan bagaimana tingkat ini ya, kecuraman ya, suatu bukit atau gunung atau ya apapun itu pokoknya ada slope. Kalau misalkan makin apa ya, closely, makin rapat gitu ya, garis konturnya itu menyatakan kalau kecuraman itu makin apa namanya Kak? Kemiringan itu makin curam gitu, steep ya, curam. Kemudian kalau misalkan garis konturnya itu widely menyebar atau agak lebih lenggang gitu ya bahasanya. Itu tadi berarti kelandaiannya itu atau kelerengannya itu gentle atau lebih landai gitu ya. Gentle slope ini landai, steep slopes ini curam gitu ya. Nah, selanjutnya ada pembaca ini kontur interval CI ya. Jadi kontur interval itu bisa memberikan perbedaan dalam suatu elevasi atau ketinggian di mana antar dua kontur tadi menyatakan ketinggian yang berbeda tadi. Itu disebut sebagai kontur interval. Nah, misalkan peta biasanya dikasih tahu sih di skala ya kontur intervalnya berapa. Cuman kalau nggak dikasih tahu pun kita bisa ukur sendiri sih dari skala yang ada di peta gitu. Nah tadi kan kontur interval itu kan bedanya tiap dua garis kontur. Nah biasanya bisa kelihatan di sini ya. Ini misalkan garis kontur interval 1000, ini berapa nih? 3000, ini 5000. Berarti nanti beda intervalnya itu ya dibagi dua gitu. Oke, itu sekilas mengenai peta topografi. Kita lanjutkan ke peta geologi ya. Ini ya mungkin agak buru-buru karena emang ini materi banyak banget guys. Jadi eh, kita membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk membahasnya. Tapi aku usahakan bisa membahasnya dalam bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke peta geologi. Nah, peta geologi apa? Peta geologi itu menggambarkan kondisi geologi. Ya, sama nanti kayak peta meteorologi menggambarkan kondisi meteorologi. Peta oceanografi atau peta kelautan menggambarkan kondisi parameter yang ada di laut gitu. Jadi kalau peta geologi ya menunjukkan segala aktivitas apapun peristiwa geologi yang nampak di permukaan dan dipetakan. Itu namanya peta geologi. Ya, dalam satu daerah yang berwujud fenomena geologi ya tentunya. Itu. Proses-prosesnya itu ada proyeksi atau pelemparan satuan atau kelompok batuan yang ada di daerah tersebut, kemudian menyatakan urutan-urutan penumpukan dari satuan-satuan tersebut menggunakan prinsip-prinsip stratigrafi, ya, nggak jauh-jauh dari sini sih, stratigrafi. Well, sebenarnya aku nggak kurang kurang ini ya, karena aku nggak kuliah di jurusan geologi, karena aku kuliahnya di meteorologi, aku nggak terlalu banyak tahu mengenai observasi lapangan dan itu juga ada skill yang harus anak geologi kuasai gitu dan aku sebagai orang yang bukan geologi mungkin harap maklum kalau misalkan aku nggak tahu basic-basicnya ya ini basic basic apa ya skill yang lebih jauh lagi maksudnya kalau basic mah ini anak kebumian pasti harusnya bisa sih karena
Di Platnas pun nanti kalau misalkan ke Platnas ya, itu bakal diajarin sih tentang observasi lapangan geologi ini. Tapi nggak detail. Namanya juga untuk anak SMA kan ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Dari proses stratigrafi dalam urutan penumpukan satuan di peta geologi, selanjutnya itu akan menjelaskan bagaimana susunan dan arsitektur dari pelapisan batuan yang ada. Jadi, itu akan menggambarkan kondisi struktural ataupun kondisi apapun yang terjadi di permukaan bumi ya, gitu. Nah, dari peta geologi itu kita dapat yang pertama dibaca. Ya, dibaca apa aja gejala dan proses geologi yang terjadi di daerah tersebut. Satu. Kemudian kita dapat menafsirkan gejala dan proses geologi apa yang pernah ada atau terjadi di daerah tersebut sepanjang waktu geologi. Ya, ini yang kita pelajari di skala waktu geologi kemarin ya. Kemudian disimpulkan, kita dapat menyimpulkan adanya perakiran potensi geologi yang positif ataupun yang negatif. Misalkan ini potensi rawan gempa melalui adanya banyak patahan sesar trust misalkan. Nah, itu bisa disimpulkan ke sana gitu. Kemudian dari peta geologi itu apa sih yang kita cari? Nah, kita mencari data mentah kondisi geologi lapangan ya. Dari ini ya, untuk membuat peta geologi maksudnya, apa yang kita cari yaitu data geologi, data mentah kondisi geologi di lapangan. Selanjutnya apa? Kita lakukan pemrosesan. Datanya diproses, ya kan, dan diplot dan digambarkan dalam bentuk peta geologi. Hasilnya ya peta geologi. Dan dari peta itu kita akan menafsirkan dan menyimpulkan laporan pemetaan geologi. Tergantung tujuannya sih ya, misalkan laporan pemetaan geologinya untuk survei eksplorasi migas atau sumber daya alam geologi lainnya. Atau misalkan laporan pemetaan geologi untuk mitigasi bencana bisa juga ya. Based on the purpose ya, jadi tergantung kebutuhan aja. Nah, untuk peta geologi, kondisi geologi yang harus dicari datanya itu di lapangan apa-apa aja. Yang paling penting ya, ini ada kondisi geomorfologi, kita bisa memahami relief, drainase, pola, kerapatan, pengelompokan, dan genesa proses pembentukan geomorfologinya seperti apa, proses-proses geomorfik yang terjadi itu seperti apa, apakah dia eksogen ataupun endogen ataupun bagaimana itu proses-proses internal lainnya ya. Kemudian kita harus mencari data stratigrafi. Selain geomorfologi, secara visual ya kita bisa ngelihatnya dalam bentuk mata telanjang dalam rupa bumi yang bisa kita lihat langsung gitu kan. Nah, stratigrafi juga dari ini well log-nya bisa juga. Jadi pengeboran singkat ya atau pengambilan sampel batuan gitu. Mengelompokkan batuan yang ada menjadi satu satuan yang terpetakan. Penyusun atau geologis itu penyusun tiap satuan gitu ya. Satuan litologi khususnya. Karakter tiap penyusun dari litologi tersebut, umur serta tempat kejadian dari satuan litologi tersebut dan hubungannya dengan satuan litologi yang lain yang berbatasan. Ya, gitu ya. Kemudian ada struktur geologi. Jadi jenis dan macam-macam struktur yang ada itu dicatat dan ditentuin batas-batasnya yang mana aja, melibatkan batuan apa aja, proses-prosesnya, kapan terjadinya, ini bisa dicek melalui usianya ya, terus oleh proses apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi geologi yang lain yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian bisa kita cek juga datanya dari potensi sumber daya yang ada di sekitar situ ataupun bencana geologi yang pernah terjadi sebagai akibat dari kondisi geologi yang ada. Jadi data-datanya masih banyak, benar-benar banyak ya. Nah, contohnya ini, jadi dalam peta geologi itu setiap warna itu mewakili satuan-satuan litologi tersendiri. Misalkan ini warna oranye, warna litologi tertentu gitu ya. Misalkan apa, ini nggak ada keterangannya ya. Ini ada Q-nya ini pasti kuarsasi ya. Aku nggak nampak sih, kurang jelas ya. Ada T ini tuf tefra atau enggak tuf ya, P ya gitu. Tuf ya nih masalah. Setiap data diplot dalam tempat yang pada tempat yang tepat gitu ya. Gitu. Nah, urutan penumpukan satuan litologi itu ditentukan ya dengan menggunakan hukum superposisi, hukum motong silang kalau misalkan ada di lapangan, terus penetapan umur dengan fosil ini di laboratorium paleontologi, kemudian umur secara radiometrik ya penanggalan radiometrik untuk menetapkan unsur usia dari suatu litologi secara absolut ya yang kemarin kita pelajari di penanggalan radiometrik itu. Jadi dari fosilnya didapatkan datanya dari radiometrik peluruhannya dan ini secara laboratoriumnya ya. Nanti yang stratigrafi itu di lapangan. Nah, kemudian setelah perlapisan batuan tadi, perlapisan dinyatakan dalam bentuk struktur geologi. Ada struktur perlipatan, sesar, atau ketidakselarasan conformity ya. Unconformity. Nah, itu.
Nah, kelengkapan peta geologi itu hampir mirip ya sama peta topografi, yaitu ada judul, identitas peta, ya. Kemudian penyebaran satuan-satuan peta, satuan litologi khususnya, penyebaran unsur-unsur geologi berupa bidang, penyebaran tanda-tanda struktur, legenda, indeks lokasi daerah pemetaan, dan beberapa profil wilayah di sekitar situ ya. Nah, ini contohnya untuk peta geologi seperti ini. Ini ada indeks ini ya, judulnya identitas ya. Nih, pembuatnya berarti dari jurusan Teknik Geologi UGM. Ini petanya, ini ada indeks penampang biasa juga dikasih tahu, ini ada legenda dan lain-lainnya. Nah, peta geologi itu ada beberapa jenis, teman-teman. Jadi yang pertama ada berdasarkan skala yang digunakan ya, yaitu skala kecil, ini bisa dibaca sendiri, ada skala sedang, skala besar, skala detail. Kemudian berdasarkan yang digunakan ada peta topografi, planimetri. Kalau topografi itu berarti hanya menampilkan kondisi geomorfologi yang ditampilkan. Jika peta planimetri itu geomorfologi tidak dipentingkan. Jadi benar-benar istilahnya gini, kalau di peta geologi yang ada geomorfologi yang lebih lengkap itu berarti peta topografi dan peta geologi. Kalau misalkan peta planimetri, dia dia hanya menampilkan kondisi ini ya, kayak patahan, lipatan struktural lainnya, tapi geomorfologinya nggak ditampilkan gitu. Nah, berdasarkan penggambarannya, peta geologi itu ada yang digambarkan dengan warna, ada yang dengan tanda simbol. Biasanya kalau warna pun dia pasti full color, warnanya pun kadang kalau nggak full color pun dia warnanya hitam putih ya. Warnanya hitam putih, black white ya untuk peta geologi. Misalkan kayak gini ada yang warna, ada yang hitam putih. Jadi ada nanti simbol-simbol litologi sama simbol peta geologi yang aku tunjukin di slide selanjutnya. Nah, itu ada yang berdasarkan warna, based on full color, ataupun based on black white ya. Jadi ada dua warna. Kemudian, eh, bagaimana teknis pelaksanaan pengamatan? Nah, jadi sebelum pengamatan itu ini ya, kita tentuin titik-titik dulu yang disebut sebagai titik pengamatan dalam suatu wilayah pengamatan. Jadi dan kita udah tentukan kita tentukan dulu wilayahnya, sorry. Kita tentukan dulu wilayah, batasan-batasan ini ya, batasan wilayahnya mana yang bakal mau dieksplorasi lebih lanjut gitu kan. Nanti dalam batasan wilayah tersebut kita tentukan titik-titik pengamatan yang potensial yang kira-kira itu udah cukup mewakili daerah tersebut gitulah. Nah, kita terus kemudian kasih garis lintasan yang kira-kira itu bakal kita lewati nantinya. Nah, titik-titik tadi, titik-titik pengamatan itu, titik yang layak itu sebagai tempat pencatatan itu ada beberapa ini ya, kondisi atau syarat sebagai titik itu bisa kita tentukan atau kita pilih gitu. Yang pertama itu titik itu ada kontak antara dua litologi. Misalkan ada kontak sedimen, batuan pasir sama batuan lempung misalkan. Nah, itu bisa kita ambil titik yang potensial untuk kita ambil datanya. Kemudian titik di mana terdapat perbedaan morfologi yang mencolok. Kemudian dijumpai struktur yang penting kayak ada patahan, ada lipatan, ada kekar misalkan juga ya boleh lah. Kemudian titik di mana jumpai singkapan yang baik dan lengkap, misalkan ada wilayah bukaan ya atau singkapan tadi itu bisa disebutkan dia bisa dijadikan sebagai titik untuk pengambilan sampel geologi. Kemudian ada potensi geologi positif ataupun negatif. Ada titik juga di mana di situ ada diamati bentang alam daerah sekitarnya. Misalkan itu wilayah yang mencolok, misalkan ada basin atau bukit ya, hills gitu. Kemudian titik yang letaknya lebih dari 1 cm daripada peta topografi yang digunakan. Itu ya. Nah, kontak antar dua litologi yang tadi kita bahas di titik-titik yang potensial. Yang pertama itu kontak-kontak itu apa aja? Ya, kontaknya itu ada kontak keselarasan. Misalkan ada bidang yang jelas gitu ya. Ini litologinya ada terbekas erosi ya, berarti disconformity misalkan. Kemudian ada kontak intrusi, ada kontak sesar, polistolit, kontak diferensiasi atau perubahan fasies dari batuan metamorf misalkan. Kemudian untuk litologi yang berkontak itu bisa antara sedimen dengan sedimen, sedimen dengan beku, sedimen dengan metamorf, beku dengan beku, beku dengan metamorf ataupun metamorf dengan metamorf itu sendiri, ya kan? Untuk jenis kontak sendiri, misalkan kontak keselarasan, kita bisa ngecek kalau misalkan dia selaras, itu bisa disebut sebagai titik gradual atau abruf. Jika titik tidak selaras, misalkan adanya bidang erosi, maka titik tersebut sebagai titik angular unconformity, disconfor atau non-confor. Kalau misalkan tanpa bidang erosi, itu disebut sebagai paraconfor. Ini mungkin udah aku jelasin di materi stratigrafi, mungkin bisa dicek di sana ya. Kemudian kontak intrusi, misalkan dia intrusi konkordan, itu ada seal dan sama lakolit. Kalau misalkan diskordan atau memotong
tegak lurus, ini kalau koordinat kan ini lateral. Kalau di koordinat itu kan yang tegak lurus, yang memotong antar lapisan misalkan. Itu disamakan batolid atau dike ya, gitu. Kalau misalkan kontak sesar, ya berarti ada sesar naik, sesar turun, sesar mendatar, ataupun sesar oblik. Nah, kalau kontak olestar itu apa? Itu misalkan ada exotic block dalam olestostrom. Ini dia tahapan-tahapan yang penting dalam penyusunan atau proses-proses dari ini ya, pemetaan lapangan geologi. Jadi ada titik dan kita udah tentukan jalur-jalurnya. Ya, titiknya kayak gini, jalurnya kayak gitu kan. Nah, peta lintasannya kita perluas jadi lebih banyak. Nah, kemudian dari batas-batasan lintasan tadi, kita tarik batas-batas satuan litologi sementara menggunakan titik garis titik-titik ya. Bisa juga dibedain lintasannya menggunakan warna yang berbeda. Misalkan ini kondisinya udah beda kondisi litologi, gitu kan. Nah, kita kasih warna yang berbeda. Misalkan ini ada hijau, warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Gitu ya. Jadi setelah beberapa hari mengamati titik-titik dan lintasan tadi, perlu dicoba untuk menarikan batas-batas litologi yang potensial ada perbedaan, walaupun masih kasar bentuknya. Nah, tempat-tempat di mana penarikan batas masih sulit merupakan tempat yang perlu didatangi dan diamati. Ya ini ya bentuk-bentuk yang kasih tanda tanya ini didatangi gitu, didatangi. Nah, penyelesaian pemetaan geologi selanjutnya, kita tinggal kasih titik-titik pengamatan lebih lanjut. Nah, untuk daerah yang diperlukan observasi lebih khusus itu dikhususkan dalam daerah pengamatan nantinya. Nah, ini untuk hasil tambahan, misalkan dia udah ada garis patahan dideteksi untuk wilayahnya lebih detail gitu kan ya. Kemudian dikasih garis-garis lagi, ini untuk hasil yang lebih detail setelah datang ke lapangan. Nah, hasil yang udah dapet di record dalam buku lapangan geologi itu kita rekonstruksi hasilnya dalam bentuk peta geologi kayak gini. Nah, ini tadi titik-titik pengamatannya tadi. Nah, ini hasil peta geologi, hasil dari rekonstruksi data yang didapat di lapangan. Nah, ini dia lebih detail lagi untuk petanya didapatkan ya. Jadi udah dapat peta secara dua dimensi, kemudian dibuat hasil dalam cross sectional. Ini cross sectional atau penampang melintang. Kemudian digambarkan juga kondisi litologi stratigrafisnya kayak gimana untuk susunan susunan ininya ya, superposisinya kayak gini bentuknya ya. Ini terbesar nih. Jadi bisa didapatkan kalau misalkan yang bawah itu warna biru, ya usianya paling paling tua, dia mengalami proses apa ini ya, pelipatan ya secara anti-clean ya, ini bentukannya anti-clean. Kemudian yang di berikut lapisan di atasnya itu warna kuning ini, lapisan selanjutnya di atas itu warna hijau, dan yang paling atas itu warna warna apa nih? Warna coklat ya, warna coklat. Kayak gitu. Nah, ini dia tadi simbol-simbol dalam peta geologi ya. Ini mungkin yang perlu dihafal sih, tapi nggak, ya terserah sih mau hafal apa nggak, aku juga nggak hafal sih jujur aja. Mungkin ya mungkin karena nggak kuliah di geologi kan ya, jadi nggak perlu ke lapangan geologi untuk ngambil data geologi. Jadi tapi untuk kalian yang lagi belajar sih penting ya ini. Nah ini, tapi ya ini simbol-simbol yang udah wajib sih ya. Ini simbol-simbol yang udah wajib, kayaknya ada lambang-lambang patahan, kayak ini lambang reverse, lambang thrust, ini detachment, ini normal, ini lambang simbol geologi untuk patahan geser, strike slip, ini untuk oblique slip ya. Ini ada keterangannya juga untuk definisinya kayak gimana, bisa dibaca sendiri ya, bisa di-post. Tipe-tipe regional stressnya ada tension, tension, compression, compression, shear, combination. Ya, ini untuk tipe-tipe ini bisa dipelajari di materi geologi struktur ya, udah detail juga di sana, bagaimana proses-proses regional stress ini aku jelasin di sana. Ini untuk asosiasi-asosiasi geologinya tambahan sini. Untuk bisa menginterpretasi ya kondisi dari patahan kayak gini, kondisi patahannya itu menjelaskan apa gitu. Kemudian ini untuk simbol-simbol strike sama dip. Eh, ini juga nggak salah aku ada dijelasin, aku jelasin juga kan ya di video materi geologi struktur. Untuk nyatain strike sama dip itu pakai kaidah tangan kiri ya. Ini misalkan ada dip, berarti ini 38 derajat dipnya. Ini nggak tahu simbol Arabi azimutnya. Untuk strike-nya bisa, mungkin aku gambar di sini ya. Ini asumsikan aja ini utara turner ya, berarti ini arah strike-nya 0 derajat, dengan arah dip itu ke arah 90 derajat dari arah strike, dengan besaran dip 38 derajat. Misalkan kayak gini bisa nih. Nih gini ya. 45 misalkan. Ini simbol eksplanasinya ada strike yang mengarah ke
45 derajat arah dari miring, kemudian dari arah turnot dengan dip mengarah ke arah 90 derajatnya dengan sudut 45 derajat besarnya gitu ya. Ini untuk horizontal beds, ini untuk strike dip dalam kondisi vertical beds. Ini untuk simbol geologi dalam bentuk lipatan ya, morfologi lipatan. Kayaknya ada anticline, plunging anticline, syncline, plunging syncline, monocline, structural dome, structural basin ya. Nah, ini ada simbol-simbol khusus ya, yang ini aku atasin ya. Ini simbol-simbol khusus yang tadi kan simbol-simbol patahan, lipatan, sama apa tadi? Strike deep ya. Nah, ini ada simbol-simbol untuk fitur-fitur tertentu untuk konstruksi dari manusia. Misalkan ada airfield, airport. Ini ada kondisi hidrografi, kondisi air, batas-batas ya, ini batas-batas negara atau daerah ya. Ada landform juga. Ini landform di Esker, ini di apa namanya? Glasial, moraine de glacial, Pingu apa ya? Glasial juga ya. Sen ini di Eolian. Nah, dalam peta geologi juga digunakan simbol-simbol usia. Jadi ada Kenozoik itu disimbolkan dengan C. Quaternary Q, misalkan Holocene itu atau Recent R. Pleistocene itu P. Tertiary itu T. Neogen, dan seterusnya bisa dibaca di sini untuk simbol-simbolnya. Bisa di-post ya, teman-teman. Itu. Kemudian untuk simbol lainnya, ya ini simbol litologi yang udah di kalau ini ya versi yang apa namanya? Warna black white yang aku bilang tadi, ada black white, ada yang full color. Kalau misalkan black white, kita cukup mengerti untuk simbol-simbolnya itu ada karakteristik khusus gitu. Kayak Brexia kayak gini, ada lancip-lancipnya. Konglomerat itu udah agak agak bundar-bundar dikit ya. Kemudian tuh sandstone titik-titik-titik. Ini ada siltstone, dia ada garis titik garis titik. Untuk shell itu dia garis-garis strip-strip kayak gini ya. Untuk coal itu batu bara warnanya hitam semua. Ada juga limestone batu gamping yang kayak batu bata gini susunannya. Ada dolostone yang kayak batu gamping limestone tapi dia miring-miring ya. Kemudian ada volcanic rock yang bentuknya VV gini. Plutonic rock atau batuan beku ya, ini biasanya sambalnya tuh XXX gini ya. Nah ini. Kalau ada plutonic rock juga bentuk yang lain kayak gini bisa juga. Ada metamorphic rock dan bentuknya itu kayak ini. Alur-alur lipatan kecil-kecil gitu. Nah, ini lebih detail lagi jenisnya metamorphism, quartzite, slate, schistose, gneiss granite, schist, concordate schist, dan beragam jenis batuan lagi bisa di post aja dalam format yang HD ya biar kelihatan jelas gambarnya. Ini untuk batuan metamorf ya. Ini untuk batuan metamorf. Nah, kemudian ini untuk batuan uh, ini batuan sedimen ya. Duh, nggak bisa dong. Saya. Nah, ini ada sedimen, ini juga ada sedimen juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang berwarna. Yang berwarna ada gambarnya. Jadi, selain kita perlu tahu polanya, kita juga hafal warnanya. Terlebih kan beberapa batu gamping ini warnanya sama nih. Nah, ini bentuknya tuh batu gamping semua. Well, di batu gamping. Batu gamping, tapi warnanya yang bedain. Jadi, kayak Mastone itu warnanya hitam, Pegstone warnanya oranye, ada Radstone warnanya apa ini? Jangan buta warna ya, guys. Ini warnanya ungu cerah ya. Ada warna putih, limestone tadi, nah gitu. Dan warna-warna lainnya ya, bisa dicek sendiri di sini di post saja. Oke, ini untuk hasil pemetaan geologi yang tadi ya. Bentuknya itu titik-titik pengamatan tadi, hasilnya kayak di gambar sebelah ini. Nah ini. Oke, kita ajukan ke peta topografi dan geologi apa kegunaannya ya. Jadi kegunaannya itu menggunakan sebagai sarana analisis laporan lapangan, yaitu penyusunan peta jaringan jalan, misalkan peta jaringan sungai, peta perakiran satuan relief, perakiran struktur kelurusan di batu citra interaja ya ini. Kemudian peta hidrogeologi berdasarkan sekunder dan penyusunan perakiran pada peta potensi mitigasi bencana geologi. Kegunaan selama di lapangan apa aja itu untuk sarana reconnaissance, yaitu penetapan proses daerah kerja, daerah lintasan dan pangkalan. Misalkan dalam proses eksplorasi migas, yaitu perlukan sebagai sarana reconnaissance.
Kemudian untuk pengamatan semua lokasi pengamatan, ya, itu pada peta lintasan atau pengamatan semua data geologi menghasilkan dari peta geologi. Kemudian untuk pengamatan semua data geomorfologi, ini dibantu dengan peta relief atau peta topografi disebut sebagai peta geomorfologi. Nah, ini merupakan gambaran peta geologi dalam suatu penampang. Ini soalnya kalau nggak salah ada ya di soal OSP yang salah. Nah, ini gejala-gejala geologi yang tampak pada peta topografi, misalkan ini daerah deposisi atau agradasi ya, yang berkontur jarang dengan sungai yang berkelok-kelok. Ini sungainya yang ini ya, sungainya. Ini daerah agradasinya agak lebih landai ya, ini berkontur jarang makanya. Ini untuk daerah erosional atau degradasi awal yang berkontur jarang dan daerah sungai yang lurus. Ini daerah sungainya bisa dicek ya, ini kalau misalkan ada sudut-sudut lancip maka bisa kelihatan kalau arah sungai itu mengarah pada daerah bukaan V, maka daerah bukaan V-nya ini gini kan, maka arah sungainya itu dari ini A misalkan, ini B, maka dari A ke B. Maka kita bisa tahu kalau misalkan ini kan nggak ada garis-garis kontur interval ya, atau daerah atau indeks apa keterangan ini kan elevasinya. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan ini daerah B, sorry, ini misalkan daerah C ya, ini daerah D. Maka daerah C itu topografi lebih besar daripada daerah D karena daerah sungainya lancip-lancip kayak gini. Nih, ini dia. Jadi bisa kita cek arah lancipnya itu menuju arah pusat lebih tinggi gitu. Dan arah bukaan lancipnya itu arah ke tempat di mana elevasi lebih rendah gitu lah intinya. Nah, ini daerah erosi atau degradasi menengah. Ini daerah degradasi awal dewasa. Ini dia yang tadi huruf V tadi udah lebih masif ya ini. Ya, bisa dicek sendiri ya teman-teman. Ini untuk daerah erosi dewasa berkontur rapat, structurally fracture, ada controlled fracture block mountains. Ya, ini untuk gejala geologi yang fitur-fitur khusus ya di geomorfologi struktural yang dipelajari aja di sana. Ini juga disinggung di sini ya. Ini untuk misalkan ada triangular facet, bentuknya segitiga-segitiga gini hasil bekas patahan ya. Nih. Oke, ini tampakkan intrusi ya. Ini tampakkan intrusi. Ini daerah Kars ya, penampakan peta geologi topografi daerah Kars ya. Ada nampakan bulat-bulat besar yang biasa ditandain sebagai daerah dolin atau sinkhole ya. Nah, ini bonus ya. Penampilan peta geologi di Indonesia. Bisa kelihatan ini yang warna ungu menandakan sebaran litologi vulkanik. Yang warna merah agak keunguan pekat ini. Nah, ini batuan metamorf. Kemudian ini warna merah batuan beku. Oranye kuning ini batuan sedimen ya, sampai warna sini. Ini juga udah ada usianya ya. Oh, sorry, sorry. Ini berdasarkan usia. Baru baca deh. Ini misalkan metamorf Jurassic, ini vulkanik Miocene misalkan warnanya ini. Ini based on age ya berarti ya. Peta geologi usia. Nggak ada keterangan litologinya. Oh, ada sih. Vulkanik ya. Ini vulkanik, ini igneous, ini sedimentary. Berarti ya ini. Ini untuk batuan sedimen beserta usianya. Berarti ini udah lengkap banget sih. Ada penampilan apa namanya? Peta geologi berdasarkan litologi dan usianya. Information units and age. Jadi ada usianya, ada litologinya apa. Misalkan di daerah IKN, yuk kita ke IKN, Ibu Kota Negara Baru Nusantara. Ini daerah sini. Warnanya ini ya. Ini kotanya di sini kotanya. Warnanya dominansi oranye agak lebih pekat. Kita ambil gambarnya yang mana? Yang ini. Ya enggak sih. Maka ini Pliocene, sedimen Miocene, Pliocene. Atau misalkan ke daerah ya provinsi aku ya, ini Dumai ini tempat tinggalku guys di sini. Ini warnanya abu-abu antara ini ya kuarter sama Pleistosen. Iya sih, ini daerah sedimentasi yang kuat ya daerah Riau, maka masih dekat-dekat sama Pleistosen atau kuarter. Ya gitu ya. Itu sekilas. Kemudian ini bonus lagi, yang tadi ini kan nggak ada ini ya. Strukturalnya nggak nampak banget. Nah, ini aku kasih gambar peta geologi Indonesia yang ada strukturalnya. Karena ada keterangan di sini ada main structure, offshore, ini wilayah thrust fault ya di sini, patahan subduksi zona Eurasia dan lempeng apa namanya
in Australia, Indo-Australia dan Eurasia ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita di video tentang peta topografi, geologi, dan observasi lapangan geologi. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.